Selamat pagi, siang, atau sore Ibu. Perkenalkan, nama saya Esther Gia dengan NIM 68202078. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil progres saya mengenai manajemen risiko keamanan TI dengan tempat studi kasus di perpustakaan UKSW. Yang menjadi poin pembahasan saya kali ini adalah yang pertama, struktur organisasi, kedua, sistem informasi, kemudian ketiga, kriteria dampak, dan keempat yaitu kriteria probabilitas. Yang pertama adalah struktur organisasi. Nah, di slide ini kita bisa melihat tampilan struktur organisasi yang ada di perpustakaan UKSW. Yang pertama yaitu rektor, kemudian wakil rektor di bidang pengajaran, akademi, dan kewirausahaan. Setelah itu turun ke direktur perpustakaan. Yang menjadi direktur perpustakaan saat ini yaitu Ibu Tintien Kurniawati MIKOM, dan di bawahnya terdapat direktur pada bagian pendidikan dan layanan pemustaka, kemudian bagian tata usaha, kemudian bagian pelayanan dan teknis, kemudian bagian teknologi dan sistem informasi. Nah, di Departemen Bagian Teknologi dan Sistem Informasi ini nanti yang akan saya analisis. Sistem informasi yang saya analisis di perpustakaan UKSW sendiri yaitu sistem web OPAC atau Online Public Access Catalog. Nah, di sini bisa kita lihat kriteria dampak yang ada di perpustakaan sendiri. Ada dampak pada sasaran strategi organisasi seperti yang pertama itu berdampak sangat kecil pada tercapainya sasaran, target kinerja masih mampu dicapai. Kemudian ada juga tercapainya sasaran hanya sedikit di bawah target. Nah, ini masuk ke dalam dampak kecil. Kemudian tertundanya pencapaian sasaran cukup besar, masuk ke dalam kategori sedang, dan tertundanya pencapaian sasaran secara signifikan, masuk dalam kategori besar, dan yang terakhir itu tidak tercapainya sasaran dan kegagalan mencapai kinerja, masuk dalam kategori sangat besar. Kemudian bagian kriteria probabilitas. Yang menjadi peluang probabilitas dalam perpustakaan UKSW sendiri yaitu kadang jumlah kejadian dalam periode risiko di perpustakaan sendiri ada yang pertama yaitu terjadi kurang dari 4 kali dalam 1 tahun. Jadi dalam hal ini masuk dalam kategori sangat kecil. Kemudian yang kedua yaitu terjadi 4-5 kali dalam setahun. Yang ketiga itu terjadi sebanyak 6-7 kali dalam setahun. Dan yang keempat yaitu terjadi sebanyak 7-12 kali dalam setahun. Dan yang terakhir yaitu terjadi sebanyak sekali setiap bulan atau 12 kali dalam setahun. Jadi sekian saja presentasi dari saya, Bu. Sekian dan terima kasih.